mungkin nanti kalau didengar hampir sama semua. Karena dulu kita diskusi tentang panja ini saja, namanya SPMB. SPMB itu ternyata seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tanpa negeri, tanpa swasta. Kemudian ada diskusinya adalah, kenapa enggak sistem penerimaan? Jadi saya sih usul kalau bisa, ini tadi lepas, apakah bisa dilaksanakan sekarang atau tidak, kita membangun sistem. Karena nggak boleh SPMB ini hanya urusan PTN saja, karena tentu akan berdampak langsung ke PTS, kemudian juga UT, dan akses pendidikan tinggi di daerah. Sehingga kalau bisa sih kenang-kenangannya, kita bersama dengan Panja di Komisi 10 untuk membuat sebuah sistem. Sistem itu berarti tidak hanya negeri, tapi juga swasta, juga UT. Saya menyebut satu-satu supaya nanti, karena keluhannya terus-terusan. Selanjutnya juga transparansi tadi. Jadi memang kayaknya semangatnya harus membangun transparansi. Jadi modelnya seperti apa, karena tidak hanya pengumuman jadwal, tidak hanya jalur juga mandiri dan SPM, B namanya tadi, SMBT, mau sama SMBT dan SMBP. Nah, P itu yang tidak tes dan yang T yang pakai tes itu. Nah, ini sistem transparansi itu sampai kemudian nanti kanal sanggahnya dan sebagainya supaya mudah, supaya orang mudah komplain itu. Mestinya sebetulnya banyak yang mau komplain, tapi mungkin tidak tahu, atau mungkin yang kamu komplain orang tuanya gaptek dan seterusnya. Tetapi kita membangun sistem atau membangun tadi sistem penerimaan murid baru, mahasiswa baru. Kemudian yang kedua, sistem transparansi supaya nanti mudah, orang nyanggah juga mudah. Kemudian nanti tadi ada kuota, formula penilaian, komponen biaya termasuk nanti kan yang besar-besar kan apa itu SPI ya. Nah, itu saya kira dua itu, membangun sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, transparansi. Nah, kemudian baru ini parsialnya yang dikeluhkan tuh jalur mandiri itu dituduh komersialisasi pendidikan. Bagaimana caranya supaya diskusi tentang jalur mandiri ini, karena dulu nggak ada jalur mandiri. Dulu kan adanya tes dan tidak tes, itu saja sudah. Dulu ada proyek perintis, ada Sipen Maru, Skalus, Kasu, nggak ada. Mandiri itu nggak ada. Ya, mula bukannya itu seperti apa? Herstory-nya itu seperti apa? Herstory. Sejarahnya itu seperti apa? Sehingga sekarang nggak jadi dampak, ada ekses itu negatifnya. Ya kalau ada ekses negatif atau dituduh komersialisasi kampus atau perguruan tinggi dan sebagainya, ya bagaimana supaya citra itu hilang gitu. Karena itu hanya dituduhnya ke jalur mandiri aja loh. Yang lain enggak. Yang SNBP atau SNBT enggak. Jadi hanya mandiri saja yang dituduh. Nah, makanya bagaimana supaya tuduhan itu lama-kelamaan akan berkurang dan bahkan orang akan semakin percaya. Artinya ekstrimnya sampai ada yang mengusulkan udahlah mandiri stop saja gitu. Itu ekstrim ya. Saya kira ada jalur itu kan mungkin ada sejarahnya, ada latar belakangnya gitu. Jadi jalur mandiri, kemudian juga anggapan PTS itu menjadi cadangan perguruan tinggi negeri itu juga harus bagaimana caranya supaya PTS itu penyangga utama akses pendidikan tinggi masyarakat itu, karena jumlahnya juga banyak. Kemudian meningkatkan angka partisipasi dan sebagainya, APK. Kemudian juga UT ini kan juga perlu diperkuat sebagai solusi akses. Tapi juga kebijakannya harus dirancang agar tidak mematikan PTS, terutama di daerah. Nah, ini juga saya kira perlu diskusi agak panjang dan supaya tadi proporsional tadi. Kemudian yang selanjutnya L2 Dikti, dulu kan Kopertis ya, hanya ngurusi swasta. Harapannya
L2 Dikti itu yang ngurusin negeri swasta kan ya, negeri dan swasta. Tapi ini kan banyak kendala, tapi kok L2 Diktinya nggak bisa jadi jembatan. Kan mestinya negeri bagaimana, swasta bagaimana dan sebagainya. Di situ kalau perlu ada forum atau bagaimana di situ yang akhirnya nggak ada cemburuan dan sebagainya. Kalau perlu ada pembagian, ada apa segala macam, bisa kewilayahan, bisa sektoral, prodi atau apa begitu. Jadi mengoptimalkan fungsi L2 Dikti. Terakhir, KIP kuliah tadi yang rejected itu karena desil. Kemarin sudah didiskusikan ketika raker. Ada yang bukan karena naik pendapatannya, tapi desilnya naik. Itu karena ada daerah yang tiba-tiba turun. Ada bencana atau apa, kemudian itu naik karena dibagi 10. Nah, ini saya kira juga perlu serius antara Kemendikti Saintek dengan BPS. Gitu, supaya ini desil ini tadinya desil 4 tiba-tiba 5. Kenapa? Karena ada daerah lain yang tiba-tiba turun sehingga dia naik peringkatnya. Nah, saya kira itu sementara. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.